Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 20 April 2021 dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon lindungilah gereja-Mu senantiasa. Tanpa Engkau, segala usaha manusia akan gagal. Luputkanlah kami dari segala yang jahat dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Paskah yang ketiga, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang benar dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada Aku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia seringkali menolak Allah. Kita tidak percaya padanya dan menutup mata iman terhadap kehadiran dan karya Allah dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan memberikan teguran melalui orang-orang pilihannya, kita acap kali tak menerima teguran itu. Itulah yang terjadi dengan orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka bahkan membunuhnya. Kita pun seringkali menolak anugerah Tuhan. Kita menjadi orang yang kurang percaya, yang selalu meminta tanda baru kita percaya. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Orang-orang meminta tanda kepada Yesus supaya mereka dapat percaya kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri sebenarnya sudah memberikan tanda itu kepada kita. Ia adalah sang roti hidup yang akan memberikan kekenyangan rohani bagi kita. Yesus memberikan dirinya sebagai makanan yang memberikan kekuatan pada jiwa kita. Karena itu,
dalam bacaan Injil tadi kita dengar. Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam rupa roti dan anggur, Ia memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani. Pemberian diri Yesus ini sering kita tolak ketika kita merayakan Ekaristi. Penolakan itu mewujud dalam ketidaksungguhan dalam mempersembahkan Ekaristi. Ketika kita sedang merayakan Ekaristi atau sedang menghadiri perayaan Ekaristi, kita asik bermain HP, asik cerita, dan sebagainya. Kita tidak berpakaian sopan ketika kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Atau kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita merayakan atau menghadiri perayaan Ekaristi hanya sebagai formalitas belaka sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita terkadang bahkan sering mengabaikan Kristus yang hadir secara nyata di sana di dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur itu. Kita masih sibuk dengan pemikiran sendiri, memikirkan makanan jasmani. Kita terbawa dalam lamunan atau sibuk memainkan mobil handphone yang kita pegang, bahkan tertidur dalam perayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil pada hari ini meneguhkan kita dan membenarkan apa yang kita alami. Jika Yesus menjadi sumber utama penggerak, sumber utama bagi nutrisi hidup kita sebagai orang Katolik, jika Yesus menjadi satu-satunya makanan pokok iman kita, itu artinya kita menyatu di dalam Dia. Maka kualitas hidup kita akan jauh berbeda dari mereka yang hanya sekadar beriman tetapi tak menyatu dengan Yesus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sebab Yesus adalah anugerah ilahi teragung bagi umat manusia. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itulah Ia datang sebagai manusia untuk membuka semua misteri tentang dirinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik, kita semakin mengerti dan memahami misteri akan penjelmaan Tuhan dalam rupa roti dan anggur. Roti dan anggur yang sederhana itu kini telah menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita santap ketika kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Maka mari kita menjadikan Yesus sebagai roti kehidupan kita yang selalu membakar seluruh kehidupan kita, menjiwai seluruh kehidupan kita, agar kita juga rela untuk menjadi roti kehidupan bagi sama kita lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.